Halo siswa-siswa, pernahkah kalian makan agar-agar? Tahukah kamu bahwa makanan tersebut dihasilkan dari beberapa jenis protista? Mari kita lihat apa itu protista, bagaimana pengelompokan dan peranannya bagi kehidupan. Bersama saya, Miss Katarina, Guru Biologi Smart Menabur Bintaro Jaya. Sebelum masuk pada pengelompokannya, mari kita lihat ciri umum protista. Organisme eukariotik bersifat uniseluler dan multiseluler, hidup bebas di air atau tempat yang lembab, ada yang bersimbiosis dan parasit. Reproduksi dengan generatif yaitu dengan konjugasi, dan vegetatif yaitu dengan pembelahan biner. Cara makan yaitu dengan autotrof, heterotrof, mencerna makanan di luar sel. Klasifikasi protista terbagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Yang ketiga, protista mirip jamur. Protista mirip hewan dibagi menjadi 4 berdasarkan alat geraknya. 1. Rhizopoda atau Sarcodina. 2. Flagellata atau Mastigopora. 3. Ciliata atau Ciliopora. 4. Sporozoa. Protista mirip tumbuhan berdasarkan pigmennya terbagi menjadi 6. 1. Chlorophyta. 2. Chrysophyta. 3. Phaeophyta. 4. Rhodophyta. 5. Pyrrhophyta. 6. Euglyinophyta. Protista mirip jamur terbagi menjadi 2. 1. Myxomycota. 2. Oomycota. Saat ini satu persatu kita akan bahas pada protista mirip hewan atau protozoa. Mirip hewan atau protozoa, cirinya adalah tubuhnya uniseluler, tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya tidak tetap, ukurannya 3-1000 mikrometer atau mikron, hidup di daerah tropis sampai kutub, tubuhnya bisa membentuk kista sebagai pelindung di saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Reproduksinya dengan generatif yaitu dengan konjugasi dan vegetatif dengan pembelahan biner. Hewan atau protozoa, pembagiannya berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 4. Rhizopoda atau Sarcodina bergerak dengan kaki semu atau pseudopodium. Flagellata atau Mastigopora dengan bulu cambuk atau flagellum. Ciliata atau Ciliopora dengan bulu getar atau cilia. Sporozoa tidak mempunyai alat gerak. Pada video kali ini kita akan bahas pada bagian yang Rhizopoda dan Flagellata. Strukturnya kita bisa lihat dari keterangannya dan gambarnya sebelah kanannya, bergerak dengan kaki semu atau tonjolan selaput plasma yang terjadi karena aliran dari plasma sol ke plasma gel. Kita bisa lihat gambarnya dari video tersebut sambil kita perhatikan. Itu ada dari plasma sol di bagian tengah, kemudian ke plasma gel bagian tepi, sehingga terbentuk tonjolan-tonjolan. Vakuola kontraktil untuk osmoregulasi sel. Vakuola makanan untuk mencerna makanan. Hidup bebas di air tawar, air laut, tempat berlumpur, parasit pada manusia. Contoh Rhizopoda yang terkenal adalah amoeba. Pernapasan amoeba, yaitu prosesnya difusi, dengan pertukaran O2 dan CO2 melalui seluruh permukaan tubuhnya. Pencernaan amoeba kita bisa juga melihat dari video, membentuk pseudopodium. Pseudopodium mengelilingi makanan, membran sel membentuk rongga, makanan dicerna di dalam rongga. Kita bisa lihat dari gambar. Dan makanan sudah mulai akan masuk dalam sel dan dicerna.
Reproduksi amoeba secara vegetatif atau aseksual kita bisa melihat dengan gambarnya. Yang pertama, amoeba membulat. Kedua, nukleus atau inti sel mulai memanjang. 3. Pembelahan nukleus. 4 dan 5 kita bisa melihat pembagian sitoplasma. 6. Terbentuk 2 amoeba baru yang sama sifatnya. Contoh Rhizopoda, kita bisa melihat dari tabel ada nama Rhizopoda, contohnya, keterangan, dan habitatnya. Silahkan kalian bisa cermatin. Inilah gambar-gambar dari Rhizopoda, ada Entamoeba histolytica, Diflugia, Foraminifera, Arcella, Heliozoa, dan Radiolaria. Kita masuk pada Flagellata atau Mastigophora dengan strukturnya bisa terlihat di gambar. Itu adalah Trypanosoma dalam apusan darah dan diperbesar dengan gambarnya di bawahnya tersebut. Kemudian keterangannya bisa kita perhatikan. Bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Flagellum juga berfungsi sebagai alat peraba dan penangkap mangsa. Bentuk tubuh lebih tetap karena dilindungi oleh pelikel, bulat, oval, dan memanjang. Ondulasi membran, selaput yang terjadi karena flagel mengelilingi badan parasit sehingga membentuk kurva-kurva. Fungsi nukleus menyediakan makanan, maka disebut dengan troponukleus. Kinetoplas, bentuk bulat kecil mengandung DNA. Ada 2 fase siklus di sini. Yang pertama, stadium flagellata, bentuk memanjang langsing dan berflagel. Stadium non-flagellata, bentuk bulat oval tidak berflagel. Reproduksi dari flagellata adalah dengan vegetatif atau aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Pembelahan secara membujur kita bisa melihat pada gambar yang pertama dari sebelah kiri. Kinetoplas akan membelah menjadi 2, kemudian flagel mulai bertumbuh. Kemudian setelah itu nukleus akan mulai membelah, flagel sudah mulai tumbuh menjadi panjang. Kemudian berikutnya nukleus sudah terbagi 2, flagellum sudah semakin lebih panjang lagi dan mulai membelah dari bawah, yaitu dari anterior ke posterior menjadi 2 trypanosoma yang baru. Dari hidup trypanosoma kita lihat dari gambar tersebut. Pada sebelah kiri itu dalam tubuh lalat CC, sebelah kanan itu dalam tubuh manusia. Yang pertama, Trypomastigot masuk tubuh saat lalat CC menghisap darah. Yang kedua, Trypomastigot masuk ke peredaran darah. Yang ketiga, pembelahan biner di dalam cairan tubuh yaitu darah dan limfa. Yang keempat, Trypomastigot baru dalam darah. Jika ada lalat CC yang akan menghisap darah yang mengandung Trypomastigot baru, maka akan masuk ke dalam lalat CC. Yang keenam, Trypomastigot masuk ke dalam perut lalat CC dan melakukan pembelahan biner. 7. Berubah menjadi epimastigot setelah keluar dari perut lalat. Yang kedelapan, epimastigot memperbanyak diri di kelenjar saliva dan berkembang menjadi Trypomastigot metasiklik. Demikian akan berputar selanjutnya. Contoh flagellata adalah, kita lihat pada tabel tersebut, ada namanya, kemudian inang dan nama penyakitnya. Silahkan kalian cermatin pada tabel tersebut. Seperti apakah gambar dari Leishmania dan Trypanosoma? Ini berasal dari apusan darah dilihat secara mikroskopik. Terima kasih, selamat belajar.